Saya Pak Ustaz jangan ya. Oh iya, silakan dipergunakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Furqan 18. Subhanaka ma kana yanbaghi lana an نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتم من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Ayat surat Al-Furqan ayat 18. Mereka atau yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka kaum yang binasa. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Ayat 19. Maka sungguh mereka atau yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kamu timpakan kepadanya rasa azab yang besar. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون إنهم
mendengar dan Tuhanmu maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wira, ini Bang Pijay, ini lagi aktif di WA Bang Wira. Langsung aja sekarang saya ada di sini. Ya, Bang Wira. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wasyukurillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ahrizna binuril fahmi waftah alaina bimarifatil ilmi wassahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahun wa khairum mimma yazma'un. Shadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izinnya di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di dalam rangka syiar agama Islam, baik melalui frekuensi 14164 MHz bersama sahabat Ulum Insani atau di Nusantara Damai Mi Family Digital House Audio Charlie Hotel 025. Alhamdulillahirabbil alamin sudah berkolaborasi ya bersama-sama, merasa bangga sekali. Saya kemarin juga Anda gembira, saya puas. Jamaah yang saya hormati, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Di pagi hari ini saya bacakan di dalam Al-Quran surat ke-10 Yunus ayat 57 sampai 58 akan menerangkan perintah menyambut petunjuk dengan kegembiraan. Perintah menyambut petunjuk dengan kegembiraan, garis bawah tebal-tebal. Jadi intisarinya jamaah yang saya hormati, di dalam dua ayat inilah pembenaran Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus dengan membawa risalah yang berisi nasihat, peringatan, kabar gembira, dan ancaman. Nah, tuntunan Rasulullah SAW inilah jamaah yang saya hormati akan membawa kita semua kemana? Kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ini target kita sesuai dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan kita ini
yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena jamaah yang saya hormati, manusia terbagi 4. Ada orang yang bahagia dunia saja tapi akhirat tidak kebagian. Ada orang yang bahagia dunia, bagi akhirat ini adalah tujuan kita. Ada orang yang cilaka dunia, jamaah yang tidak bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat. Mending. Yang lebih parah lagi, jamaah yang saya hormati, orang yang tidak bahagia di dunia, di akhirat pun tidak bahagia. Nah ini jamaah yang ini lebih parah. Dunia anak cilaka, akhirat aku sama. Nah di sini surat Yunus ini jamaah, maka perintah menyambut petunjuk dengan kegembiraan inilah target kita jamaah yang saya hormati, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah ditutup semua doa sapu jagat ini. Ada orang cuma mengatakan Rabbana atina fid dunya tose. Nun Gusti minta kebahagiaan saya di dunia, ke akhirat. Dunia we dibere kan wayana, akhirat moal kabagian. Nah begitu. Jadi jamaah yang saya hormati, logikanya jikalau kita menanam rumput, jangan mimpi padi jadi. Jikalau kita menanam padi, insya Allah rumput pun akan jadi. Jikalau kita menanam keakhiratan, dunia dikasih. Kalau kita menanam keduniaan, capek, akhirat tidak kebagian. Dunia capek. Bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Justru Islam itu mempelopori mali dunia kakak anak kata aisu abadan. Wama di akhirati kakak anak kata butuh. Carilah olehmu dunia seolah-olah kamu ini akan hidup 1000 tahun. Tetapi ingat, jangan lupa ke akhirat seolah-olah kamu ini akan mati esok hari. Ini adalah faktor keseimbangan. Nah di dalam Al-Quran tersebut, wahai seluruh manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Begitu. Dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikian jamaah sahabat kulum insani. Bagaimana jamaah yang saya hormati kandungan ayat tersebut? Nabi Muhammad SAW mengemban risalah dan kenabian dengan membawa mukjizat yang sempurna jamaah. Mukjizat tersebut adalah Al-Quran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya. Beliau perantaran malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran ini jamaah terhimpun obat bagi segala macam penyakit. Baik itu penyakit akidah maupun penyakit akhlak yang buruk. Maka diutamakan sahabat kultum insani ini jamaah yang seperti yaitu kita ngaji, belajar ala bidzikrillah tatmail qulub. Kita baca Al-Quran insyaallah. Wa nunajilu minal Qur'ana. Saya repeat, wa nunajilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dzalimin ila khosaron. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian saja. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini obat yang terhimpun sempurna dan terjaga dengan baik dikemas di dalam bentuk perintah dan larangan yang akan mengarahkan kita semua sebagai manusia kemana? Menuju hakikat kesempurnaan jiwa kita. Al-Quran ini merupakan petunjuk yang nyata bagi sekian umat manusia. Turunnya Al-Quran ini adalah rahmat bagi kaum mukminin
yakni sebagai penerang dan petunjuk menuju kehidupan bahagia yang abadi. Jamaah yang saya hormati, Al-Quran juga sebagai petunjuk kebenaran yang mutlak. Begitu, menerangkan berbagai jenis kebaikan yang akan dibawa oleh manusia ke arah ridha Allah Subhanahu wa taala, serta menunjukkan jamaah yang saya hormati berbagai jenis kejahatan yang harus dihindari oleh manusia. Oleh karena itulah, maka hendaknya kaum mukminin ini kita benar-benar melaksanakan perintah-perintah yang bertuang yang sudah disajikan di dalam Al-Quran yang sedang kita baca. Sudah tertuang semua jamaah yang saya hormati. Sudah cukup di dalam Al-Quran. Sambil kita bertekad dan bersungguh-sungguh menghilangkan akhlak yang buruk di dalam diri kita. Jadi jamaah sahabat untuk misani, jamaah Nusantara Damai, apabila segala perintah Allah Subhanahu wa taala inilah kita laksanakan sesuai dengan tuntunannya, maka akan sampailah manusia pada kesucian diri, suci lahir dan batin, sesuai dengan fitrah dan hakikat penciptaannya. Sebaliknya jamaah yang saya hormati, apabila manusia ini memilih sikap hidup yang hanya memenuhi nafsu syahwat, ia akan terjerumus ke dalam akidah yang batil dan akhlak yang bejat. Keadaan seperti inilah akan sangat sulit diobati, bahkan dapat menimbulkan penyakit rohani yang lebih kronis dan menyebabkan kehancuran. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan 4 sifat Al-Quran. Yang pertama, bentuk pelajaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyembuh hati dari subhat. Yang ketiga, petunjuk kepada kebenaran. Yang keempat, rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, jamaah yang saya hormati, bentuk pelajaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala yang menggabungkan antara targhib atau dorongan dan tarhib atau ancaman. Selanjutnya, manusia yang melaksanakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'idatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tertera jamaah yang saya hormati dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 138. Selanjutnya jamaah yang saya hormati, yang kedua, penyembuh hati dari subhat, keraguan, nifak, kufur, serta keyakinan dan akhlak yang jelek. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunajilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yajidu zalimin illa khusran. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain hanya kerugian saja. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini yang ketiga, petunjuk kepada kebenaran, keyakinan, dan jalan yang lurus yang membuat pelakunya berhak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ja'alna qur'ana jami'an laqalu laula usillat ayatuhu jami'un wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrum wa huwa alaihim
ama ulaika yunadauna mimma kanim ba'id. Yang artinya jamaah yang saya hormati, dan jikalau kami jadikan Al-Quran ini suatu bacaan di dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka akan mengatakan, mengapa tidak dijelaskan dalam ayat-ayatnya? Apa patut Al-Quran di dalam bahasa asing sedang Rasulullah SAW adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itulah adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Oke, alhamdulillah bertambah. Yang keempat jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Dengan rahmat ini keluarlah orang-orang yang beriman dari kegelapan ini yang menyesatkan kepada cahaya keimanan, sehingga menghalangi mereka dari api neraka dan mengangkat ke derajat surga. Rahmat ini khusus bagi orang yang beriman. Jadi penghususan kepada orang-orang yang beriman disinilah jamaah yang surat, tidak lain karena mereka dapat mengambil manfaat dari keimanan tersebut. Yang terakhir, barang siapa yang beriman jamaah yang saya hormati, ini akan selamatlah jiwanya dari kekufuran dan kesesatan. Ia pun akan selamat dari siksa neraka yang abadi. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Alif lam ra, kitabun anjalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu ini mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha berkuasa lagi terpuji. Nah jamaah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini dengan mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini akan sampai kepada hakikat kebahagiaan yang abadi, yaitu suatu kebahagiaan yang dialami dan dirasakan oleh rohani dan jasmani, bukan kebahagiaan semu yang hanya terasa sesaat oleh jasmani semata. Kebahagiaan abadi ini jamaah yang saya hormati merupakan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita sambut dengan gembira. Janganlah merasa bangga pada kehidupan dunia yang fana ini. Apabila bermegah-megahan diri seolah-olah kehidupan ini akan berjalan abadi. Keduniaan yang dimiliki itu hendaknya jamaah yang hormati kita manfaatkan untuk memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat. Saya menyadari jamaah bahwa semua itu merupakan limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha penyayang. Kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasulillahi ajmain. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan kurniamu kepada kami, dan sempurnakanlah bagi kami petunjukmu di dalam segala urusan kami. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator Teh Caca dan siapa ini musisi silahkan, mau Bang Wiro silahkan dipergunakan jalur dan alurnya. Saya 001 yang dipancar luaskan di kawasan Astamani Kota Baru standing by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz Yahya Yusliha yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
perlu ditanyakan silakan langsung aja ke hubungi saluran WhatsApp Pak Ustadz Jaga Yuslia. Ya Oma, mangga berhubung Abah Jenggot setiasan pada ke pasar senap jualan ku abi we iya nah terjemahna mangga Oma. Pak Ustadz izin dulu ya. Exit dulu Pak Iji ya. Mau ini dulu nyusun dulu tugas ya. Dipergunakan dulu ya Bang ya. Nanti kalau sudah ada jawaban Pak panggil aja Pak Ustadz ya. Bang ya.